Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, masih dalam tutorial pemrograman dengan studi kasus aplikasi klinik sederhana menggunakan kode Igniter. Baik, di video sebelumnya kita sudah belajar membuat tampilan aplikasi seperti ini, termasuk juga di menu data user dan juga data dokter. Kita sudah bisa melakukan aktivitas tambah data, edit, dan hapus data. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk data pasien ya di master data, di mana data pasien sekarang masih not found. Untuk data pasien kita akan ambil dari tabel pasien. Nah, untuk struktur dari tabel pasien kalian bisa lihat di bagian ini, struktur. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan umur. Nah, untuk jenis pasien di sini jenis kelamin pasien kita menggunakan tipe data atau jenis I6 dengan pilihannya yaitu L dan P. Nah, untuk umur itu INT 2 ya. Baik, di video yang ketiga kita sudah bukan yang ketiga ya, di video yang keempat kita sudah mempersiapkan folder view. Di sini di view-nya itu ada pasien ya. Kemudian di video sebelumnya kita juga sudah membuat controller ya. Ini kita kembali ke editor, controller dokter, dan juga di sini ada controller user, termasuk di model ada model user, model dokter, dan view-nya juga sudah ada di sini, view dokter, user, dan pasien. Nah, pada saat menu pasien ini diklik, maka akan menjalankan controller pasien. Jadi tugas kita sekarang adalah membuat controller pasien. Kita kembali ke editor dan controller. Sekarang controller user ini kita duplikat. Kita buka dulu, kemudian kita save as. File save as. Kita kasih nama pasien. Oke, berikutnya untuk model ya, model di model user ini kita buka dulu, kemudian kita save as, kita ganti namanya dengan M pasien. Nah, sekarang kita sudah memiliki model pasien, controller pasien, termasuk juga kita sudah siapkan view-nya. Nah, langkah yang pertama kita akan melakukan penyesuaian pada model ini ya. Jadi modelnya ini ada users. Kalau mau cepat pakai Ctrl H, ganti dengan pasien. Nah, berarti model pasien sudah selesai. Berikutnya kita akan menuju ke controller pasien yang sudah kita buat dengan cara menduplikat dari user ya. Jadi kita perlu penyesuaian di sini, kita gunakan user atau kita gunakan juga fitur replace ya. Kita replace semua. Namun perlu diperhatikan bahwa nama kelas harus diawali dengan huruf besar. Pasien. M pasien betul, kemudian ini juga pasien. Nah, kita mulai dari indeks. Title pasien sudah oke. Pasien view data. Nah, di controller di function index ini sudah oke. Tinggal ke view-nya. Ke view. Kita menuju ke view-nya. Sebentar, ini saya view pasien, view data. Oke ya. Penyesuaian ada di sini. Kita mulai dari sini. Users kita pakai replace ya, Ctrl H. Pasien replace. Oke. Tambah data, tombolnya sudah. Nah, di sini pasien, kolomnya nama pasien, kemudian jenis kelamin kita buat saja begini, LP. Kemudian yang berikutnya yaitu umur ya. Oke, umur sudah. Nah, baru kita penyesuaian di sini. Ini kita buat nama pasien, jenis kelamin, huruf kecil ya.
Kemudian kita tambahkan td, di copy paste juga nggak apa-apa ya. Nah gitu. Kemudian di bagian tombol untuk edit dan hapus, oke, tampilkan semua di sini. Ini juga ID pasien. Ini sudah betul pasien, tinggal ID-nya ya. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Jadi kita sudah lakukan tadi model disesuaikan, pasien ini untuk controller sesuaikan, view-nya sudah. Sekarang kita lihat hasilnya, reload. Nah seperti ini, manajemen data pasien. Jadi kalau kita klik pasien, dia akan masuk manajemen data pasien. Nah di bagian ini tabelnya masih kosong, tambah datanya masih mengarah ke tampilan seperti ini, seperti user ya. Nah ini harus kita sesuaikan. Caranya kita bisa masuk ke sini. Pertama kita menuju ke controller, kita cek untuk tambahnya, function tambah data pasien, kemudian ini v data tambah. Oke, berarti di view data tambah pada folder pasien. Oke, jangan lupa ini diganti dengan pasien, ini juga diganti dengan pasien, username ganti dengan nama pasien, ganti dengan nama pasien, kemudian nama ganti dengan jenis kelamin. Nah jenis kelamin ini karena dia combo ya, kita akan membuatnya jadi combo ya. Select titik form control. Nah kemudian namanya adalah jenis kelamin. Nah sini kita buat pilihannya option L, kemudian option P. Oke, jenis kelamin sudah, berikutnya umur ya. Kalau umur berarti di sininya kita buat number saja, number, sini namanya umur, form control required, oke, wajib diisi, ini juga wajib ya. Oke, sekarang kita coba reload di tambah data pasien. Oke, ini sudah sesuai, pilihannya sudah ada L dan P, kemudian umur kita bisa tambah di sini ya. Oke, namun pada saat kita simpan pasti error ya, kalaupun ini sudah diisi misalkan pasti ada error ya. Nah selanjutnya kita ke controller. Nah di controller insert di sini yang pertama ini adalah nama, kemudian jenis kelamin dan umur. Di sini tadi nama pasien, kemudian di sini jenis kelamin, dan ini umur. Oke, datanya nama pasien, jenis kelamin, umur. Ini diganti dengan nama, kemudian JK, di sini umur. Gunakan model pasien, insert data. Oke, direct ke pasien ya. Tinggal kita coba fitur untuk simpannya ya. Kita isi namanya, misalkan di sini pasiennya namanya Budi ya, Budi Santosa. Jenis kelamin laki-laki, umurnya misalkan 32 tahun ya, simpan. Oke. Cuman umurnya kok jadi begini, 6364. Sebentar. Umur. Oh, pantas. Ini
jangan lupa dihapus. Kacau ini. Oke ya, sekarang kita coba lagi tambahkan, editnya belum bisa ya, tambah sini ya, Ani Mardaleni, perempuan, umurnya misalkan 24, simpan. Nah gini ya, sesuai ya. Yang ini salah, nanti sekalian kita praktekkan untuk edit datanya, untuk merubahnya ya. Ini karena tadi ada fungsi MD5 dan dia hanya menampung 4 digit ya. Berikutnya kita ke edit ya. Pada saat klik edit, nah dia akan error ya. Berarti kita menuju ke controller ya. Controller dulu, mana nih controller, ini edit. Nah, edit data pasien, ID. Nah di sini ganti dengan ID pasien, R, oke, edit. Nah kemudian langsung aja ke update sekalian. Update ini kita copy paste dari sini, ini sama ya, jadi kita tinggal dari sini pastekan di sini. Nah itu sama, tinggal ID-nya untuk ID tetap seperti ini, nanti kita sesuaikan di formnya. Ini ID pasien. Oke, itu untuk update. Hapusnya sekalian lah, hapusnya ini ID pasien. Nah sekarang tugas kita tinggal, ini kan kalau di reload ini sudah tampil edit data pasien, namun di sini ada error karena di view-nya belum kita sesuaikan. Baru kita menuju ke view ya, ke view edit pasien, data edit. Nah data edit kita tampilin ya. Ini pertama nih, ganti dengan pasien. Tapi sebenarnya ini kita hidden, ini nama ID, ini ID pasien, ini juga pasien. Nah ini kita hapus saja dulu sampai ke password ini. Kita akan kopikan dari data tambah tadi ya, pastikan ini yang punya pasien ya sini ya. Umur sampai ke sini. Oke, pastikan di sini. Nama pasien kita tinggal tambahkan value ya, nama pasien. Nah ini kita tinggal copy paste saja di sini. Option, nah value-nya kita ganti dengan ini kelamin. Nah ini tambahkan aja begini. Berikutnya umur ya, umur. Nah paste sini, kemudian di sini diganti dengan umur. Oke, update data. Oke, reload, tuh keluar semua ya. Nah kemudian kalau kita update ini error atau tidak akan terjadi perubahan ya. Misalkan 1 tuh kan, oh ya sudah berhasil. Lupa saya karena ini tadi di sini sudah kita selesaikan sekalian ya. Oke, berarti itu update-nya sudah berhasil. Edit, ini kita tinggal ganti saja umurnya 32 gitu. Yang ini Budi Santosa. Oke, update. Sudah, fungsi edit data sudah bisa. Dan sekarang kita tambahkan lagi, kita coba sembarang, umurnya ini 23 depan. Dan kita hapus, apakah sudah bisa? Oke. Jadi sampai di sini fungsi untuk manajemen data pasien juga sudah berfungsi dengan baik. Saya ulang kembali secara ini ya supaya lebih jelas ya. Jadi intinya kalau kita menggunakan kode igniter karena konsepnya menggunakan model view controller, jadi ya kita harus bermain dengan 3 itu. Jadi view itu untuk menangani tampilan. Jadi kalau
di bagian view di sini. Nah, ini kan ada view pasien. Di sini ada 3 ya, untuk menampilkan data, untuk menambah data, formnya, untuk edit data juga. Nah, kemudian data-datanya nanti penanganannya akan ditangani oleh controller. Di sini makanya ada untuk indeks ini tampilkan datanya, untuk menambah, untuk menampilkan form tambah. Ini untuk proses pada saat form tambah itu diklik simpan. Ini edit untuk menampilkan form edit beserta data yang akan diedit. Update ini untuk menyimpan perubahan pada saat tombol update data di form editnya diklik. Dan hapus ya untuk menghapus data, gitu ya. Kemudian ini ada kaitannya dengan karena proses-proses query-nya itu dilakukan di model. Jadi modelnya di sini. Ya. Jadi 3 itulah bagian penting dari MVC ya, model view control. Oke, saya rasa cukup sampai di situ. Jika ada pertanyaan nanti silahkan mengisi kolom komentar. Dan selamat belajar, mudah-mudahan bisa diterapkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.